Komunikasi. Jadi ada mahasiswa dan dosennya terpisah, lalu bagaimana proses pembelajaran diselenggarakan lewat media teknologi informasi dan komunikasi. Lalu ada juga konsep yaitu pendidikan terbuka. Nah, ini contohnya kalau Bapak dan Ibu tahu universitas terbuka itu adalah dia menyelenggarakan proses pendidikan dengan paradigmanya pendidikan terbuka. Sebagai contoh misalkan ibu saya dulu guru, sambil mengajar dia ikut kuliah di UT, dia bisa masuk ketika sambil bekerja, dia tidak ada DO, dia bisa masuk kapan saja, dia bisa belajar tidak harus datang ke kampus. Nah itu kurang lebih pendidikan terbuka seperti itu, jadi fleksibel. Jadi kapan dia masuk, dia bisa belajar lewat teknologi, bisa belajar sendiri di rumah, di macam-macam tempat. Itu kurang lebih konsep pendidikan terbuka seperti itu. Nah, lalu kita pernah dengar juga istilah yang sekarang mungkin sedang booming, yaitu online learning, e-learning, atau berbagai macam istilah lain. Nah, kurang lebih intinya adalah proses pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya kita selenggarakan secara sistematis dengan kualitas yang terjamin. Gitu. Nah, UI itu ada di mana? Ya, kurang lebih ada di tengah-tengah. Jadi, kalau dilihat dari diagram ini, PJJ, pendidikan terbuka, dan online learning itu sebenarnya ada di area yang kurang lebih sama. Nah, kalau UI sendiri, kita juga menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, kita juga menyelenggarakan beberapa konsep dari pendidikan terbuka, dan kita menyelenggarakannya semuanya secara online atau secara daring. Gitu. Jadi itu kurang lebih konsep PJJ, pendidikan terbuka dan online learning tuh kaitannya di situ. Lalu yang berikutnya adalah tentang ini kurang lebih ilustrasi kalau nanti Bapak dan Ibu akan menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Jadi mahasiswanya anggaplah nanti akan ada di berbagai belahan dunia. Nah, kira-kira dosennya di mana? Apakah dosennya harus datang terbang ke masing-masing tempat mahasiswa? Nah, tentunya tidak. Dosennya tetap harus ada di UI. Nah, dia akan mengajar lewat teknologi. Teknologinya bisa macam-macam, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi intinya dosen tidak boleh mendatangi mahasiswanya, tidak boleh terbang ke lokasi mahasiswanya. Nah, kalau ada yang seperti itu yang Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar istilah kelas jauh. Nah, kelas jauh itu adalah dosennya nanti dia terbang, atau pernah dengar juga istilah dosen terbang. Nah, itu sampai sejauh ini masih dilarang oleh kementerian. Jadi dosen di UI tidak boleh mendatangi mahasiswa yang ada di tempat-tempat lain. Ada juga istilah yang namanya PSDKU atau program studi di luar kampus utama. Ini contohnya mungkin ada perguruan tinggi yang buka kampus di daerah Tebet atau Macoran kalau tidak salah ya. Nah, itu istilahnya adalah program studi di luar kampus utama. Jadi dia entitas yang terpisah sama sekali dari program studi utamanya di daerah lain. Lalu ada juga istilah yaitu PBJJ atau Pusat Belajar Jarak Jauh. Kalau Bapak dan Ibu pernah ke arah Salemba naik jalan tol di sekitar Jatinegara tuh ada satu gedung milik UT yaitu USBJJ atau Unit Sumber Belajar Jarak Jauh. Nah, itu konsepnya sama. Jadi mahasiswa nanti bisa berkumpul di suatu tempat di dekat mereka tinggal, mereka datang ke pusat belajar jarak jauh, mereka bisa praktikum, bisa ujian, bisa diskusi dengan teman-temannya, bisa macam-macam di pusat belajar jarak jauh tersebut. Ibaratnya seperti ada pemilu di luar negeri, jadi WNI kita datang ke suatu tempat, mereka nyoblos di suatu tempat bareng-bareng gitu. Jadi dosennya tidak datang ke tempat mahasiswanya, tapi mahasiswa datang ke pusat belajar jarak jauh untuk beraktivitas. Nah, lalu kemudian kenapa sih UI akan menyelenggarakan e-learning dan juga pendidikan jarak jauh? Tentunya pertama visi berkaitan dengan visi UI. Jadi kita ingin menjadi pusat ilmu pengetahuan teknologi sehingga nanti kita bisa
berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita ingin menyediakan akses pendidikan berkualitas ke lebih banyak orang. Artinya memperluas akses pendidikan kita yang hanya bisa diakses oleh mahasiswa UI ke lebih banyak orang melalui kuliah-kuliah online. Jadi nanti ke depannya UI akan mendorong mata kuliah itu bisa dibuka secara online, baik untuk mahasiswanya sendiri ataupun untuk mahasiswa ataupun masyarakat umum. Gitu. Nah, lalu juga UI mendorong untuk menggunakan teknologi untuk proses pembelajaran, lalu juga mendorong Bapak dan Ibu dosen ini untuk mengajar menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya saya ingin cerita tentang karakteristik PJJ. Jadi, tadi sekilas di awal saya sudah ceritakan sedikit tentang PJJ itu apa. Kurang lebih mirip. Yang pertama karakteristiknya adalah terbuka. Terbuka itu dalam artian fleksibel. Jadi, bisa jadi fleksibel dalam artian delivery mode atau penyampaiannya. Kadang-kadang bisa ada yang secara online bisa lewat forum diskusi, bisa lewat video conference, bisa ada yang aktivitas belajar mandiri, bermacam-macam. Lalu juga yang sekarang sedang muncul adalah kebijakan kementerian terkait kampus merdeka atau merdeka belajar. Jadi nanti konsepnya mahasiswa di suatu prodi bisa mengambil kuliah di prodi lain dan itu diselenggarakan secara online. Jadi misalkan saya dulu lulusan psikologi, saya ingin belajar tentang komputer. Nah, saya mengambil beberapa mata kuliah untuk jadi menambah kompetensi saya menunjang ilmu yang sudah saya dapat di prodinya sendiri. Nah, lalu yang berikutnya yang juga cukup penting adalah belajar mandiri. Jadi mahasiswa akan dituntut untuk lebih banyak mengendalikan proses-proses belajarnya sendiri. Ini cukup dekat dengan konsep student center active learning yang digalakkan oleh UI. Jadi nanti mahasiswa akan didorong untuk lebih banyak memegang kendali atas proses pembelajarannya sendiri. Dan ini adalah yang berikutnya gimmicknya dari PJJ, yaitu bisa belajar dari mana saja, kapan saja, selama ada akses internet. Bisa lewat handphone, bisa lewat laptop. Nah, yang terakhir untuk memfasilitasi itu semua, nanti proses pembelajaran akan dilakukan secara menggunakan teknologi. Jadi nanti proses komunikasi, interaksi pembelajaran akan dilakukan melalui teknologi. Nah, ruang lingkup PJJ kalau di UI dan juga di peraturan menteri kurang lebih ada beberapa. Yang pertama kalau di UI kita kenalnya ada mata kuliah PJJ. Mata kuliah ini berarti dia lingkupnya bisa mata kuliah atau modul, bentuknya perolehan kredit. Jadi mahasiswa UI atau mahasiswa luar dia akan dapat kredit yang bisa diakui di tempatnya masing-masing. Lalu proses pembelajarannya sendiri di atas 75% dia diselenggarakan secara daring atau berbasis teknologi. Dan kalau mau buka nanti ada pertimbangan dari Senat Akademik Fakultas. Lalu kemudian mahasiswanya bisa mahasiswa UI atau mahasiswa perguruan tinggi lain. Saya yakin beberapa dari Bapak dan Ibu peserta ini sudah ada yang pernah menyelenggarakan juga kuliah-kuliah online, perolehan kredit, di mana mahasiswanya merupakan mahasiswa perguruan tinggi mitra, lalu belajar dengan cara UI, lalu kemudian kreditnya bisa ditransfer ke perguruan tinggi masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah di lingkup program studi. Nah, ini bentuknya dia program bergelar, jadi nanti dia lulus dengan gelar sesuai prodinya. Nah, syaratnya adalah 50% lebih dari kurikulum di prodi tersebut sudah diselenggarakan secara jarak jauh. Maksudnya begini, jadi kalau misalkan di suatu program studi ada 10 mata kuliah, kalau sudah sudah menyelenggarakan 6 mata kuliah secara jarak jauh, artinya prodi tersebut harus membuka prodi PJJ yang terpisah dari program studi reguler. Itu. Jadi kalau lebih dari 50% kurikulumnya, dia harus membuka prodi sendiri. Nah, karena program ini biasanya jangka waktunya lebih panjang, maka dibutuhkan yang tadi namanya PBJJ, Pusat Belajar Jarak Jauh. Mungkin nanti ada mata kuliah yang harus praktikum, mungkin dia harus diskusi, mungkin dia harus kerja lapangan. Nah, berarti nanti
prodi tersebut akan menyediakan atau bekerja sama dengan instansi atau organisasi terkait di dekat mahasiswanya untuk menyediakan PBJJ. Dan tentunya karena membuka prodi perlu izin untuk pembukaan prodi. Nah, di peraturan menteri yang baru terbit di 2020 ada satu lagi lingkup PJJ yaitu perguruan tinggi. Jadi perguruan tingginya memang sudah diselenggarakan secara PJJ. Nah, untuk bisa menjadi perguruan tinggi PJJ harus punya prodi PJJ atau semua prodinya sudah PJJ. Nah, sejauh ini kalau di UI kita baru lingkupnya adalah yang mata kuliah dan program studi. Sejauh ini di UI masih belum ada prodi PJJ yang berdiri sendiri. Ada beberapa prodi di UI yang sudah menyelenggarakan PJJ di tingkat program studi, tapi masih di bawah 50% kurikulumnya. Artinya dia tidak membuka prodi sendiri, tapi berjalan bersamaan dengan prodi yang reguler. Gitu. Jadi kalau di UI kita menyelenggarakan PJJ-nya dalam bentuk mata kuliah, bisa modul, dan juga prodi. Nah, prodi ini juga masih terbatas untuk prodi magister. Nah, lalu yang berikutnya terkait modus penyelenggaraan ada dua. Ada yang pertama adalah modus penyelenggaraan ganda. Ganda itu artinya nanti ada proses tatap mukanya juga dan ada yang dilakukan secara jarak jauh. Nah, tadi saya sempat cerita ada beberapa prodi yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Itu modelnya ada yang aktivitasnya tatap muka dan ada juga yang aktivitasnya dilakukan secara jarak jauh. Gitu. Kalau istilah kerennya sekarang blended atau hybrid gitu ya. Jadi ada yang jarak jauh juga, ada yang tatap muka juga. Lalu yang berikutnya bisa diselenggarakan juga secara konsorsium di tingkat program studi. Jadi antar program studi di UI ataupun antar program studi dengan eksternal UI. Dulu juga pernah ada suatu mata kuliah diselenggarakan oleh prodi di UI bersama dengan prodi di perguruan tinggi lain untuk mata kuliah yang sama. Jadi setengahnya diajarkan oleh dosen UI, setengahnya diajarkan oleh dosen di perguruan tinggi mitra. Nah, itu juga bisa diselenggarakan seperti itu. Nah, ini yang cukup penting nih untuk Bapak dan Ibu ketahui, yaitu nanti proses pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh. Istilah yang cukup ngetopnya adalah yang sinkronus dan asinkronus. Jadi kalau sinkronus itu real time, live, gitu. Itu sinkronus, waktunya bersamaan. Tapi kalau asinkronus adalah kebalikannya, dia tidak harus real time, tidak harus waktu pembelajarannya dilakukan secara bersama-sama. Nah, yang pertama tentunya yang kita kenal adalah tatap muka. Nah, tatap muka tuh bisa dibilang dia masuk ke aktivitas yang sinkronus juga. Jadi dia harus dilakukan di suatu tempat, di waktu yang sama secara bersamaan. Gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya kita kenal juga ada yang sekarang sedang banyak juga diselenggarakan adalah sinkronus tapi sifatnya maya atau online. Mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang menyelenggarakan kuliahnya menggunakan Microsoft Teams seperti ini, atau menggunakan Google Meet, atau menggunakan Zoom yang lagi ngetop sekarang. Itu adalah bentuknya yang sinkronus maya. Bisa macam-macam tadi, bisa video conference, bisa audio conference juga bisa hanya chatting, itu pun masuk ke sinkronus. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang sifatnya asinkronus, tapi kolaboratif. Jadi waktunya tidak harus bareng-bareng, tapi bisa bersama-sama dengan orang lain. Contohnya misalkan kalau Bapak dan Ibu pernah menggunakan emas, di situ ada forum diskusi. Jadi forum diskusinya berkelompok, tapi peserta didik tidak harus diskusi dalam waktu yang sama. Misalkan saya posting pemicunya pagi hari, mahasiswa pertama dia login 1 jam kemudian, lalu mahasiswa berikutnya siang hari baru login, lalu ada juga mahasiswa yang senangnya diskusi malam-malam, dia baru login malam-malam. Itu contoh-contohnya. Lalu juga ada asinkronus yang sifatnya mandiri. Contohnya adalah mahasiswa membaca materi, dia menonton video, mendengarkan podcast, mencari bahan-bahan di internet, mencari jurnal, itu termasuk yang asinkronus dan dilakukan secara mandiri.
Nah, penting di sini Bapak dan Ibu untuk bisa mencoba mengkombinasikan dari berbagai moda ini. Yang saya sering temui adalah biasanya akan cenderung mempergunakan moda yang sinkronus maya bentuknya video conference. Gitu. Tidak ada yang salah dengan itu sebenarnya. Karena memang itu yang paling mudah untuk dilakukan. Mudah itu artinya sama seperti di kelas kita mengajar, ngomong ke depan mahasiswa, lalu mahasiswa ada feedback gitu ya. Nah, cuma kalau keseringan, ya, saya sering dengar mahasiswa ini ya mengeluh karena kuotanya cepat habis. Gitu. Sekali sesi video conference bisa 1 jam 2 jam, lalu dia dalam satu semester dia ada 6 mata kuliah yang menggunakan model yang sama gitu. Ya itu cukup memberatkan untuk mahasiswa. Jadi memang penting di sini untuk Bapak dan Ibu bisa mengenali bermacam teknologi, bermacam mode ini, lalu bisa mengkombinasikannya. Gitu. Dan juga yang penting juga adalah mengetahui kondisi baik itu mahasiswa maupun Bapak dan Ibu sendiri. Jangan sampai nanti karena lebih mudah pakai video conference, jadi nanti ada mahasiswa yang ketika semester makin mendekati ujungnya sudah kehabisan kuota gitu ya. Hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Nah, lalu ketika dalam PJJ, proses pembelajarannya seperti apa gitu? Dalam lingkup mata kuliah, capaian pembelajarannya harus sama dengan yang tatap muka. Nah, ini yang tadi saya sempat bilang mungkin akan ada perbedaan dengan PJJ yang sekarang sedang diselenggarakan karena kondisi darurat gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa mata kuliah yang Bapak dan Ibu ampu mengharuskan adanya sesi tatap muka karena ada praktikum, ada aktivitas psikomotorik yang harus dikerjakan gitu. Nah, karena kita sedang menjalankan physical distancing, mungkin hal-hal tersebut jadi tidak bisa dicapai karena tidak ada aktivitas tatap muka. Nah, itu mungkin sedikit perbedaannya dengan yang sekarang sedang kita jalankan. Nah, karena tadi capaian pembelajarannya harus sama, SKS-nya pun harus sama dengan yang tatap muka. Dan nantinya kalau mahasiswa bisa lulus, kreditnya dapat diakui, baik itu di prodinya sendiri maupun di perguruan tingginya. Nah, lalu banyak menekankan aktivitas belajar mandiri, lalu juga sudah ada rancangan pembelajaran sebelumnya. Jadi memang di awal sudah disiapkan rancangan pembelajarannya untuk diselenggarakan secara jarak jauh. Artinya nanti ketika Bapak dan Ibu merancang BRP, memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga aktivitas belajarnya ada yang jarak jauh gitu. Kalau sekarang kan kita darurat nih yang tadinya dirancang tatap muka tapi kita ubah sedemikian rupa sehingga dicocok-cocokkan gitu ya dengan pendidikan jarak jauh gitu. Nah, sejatinya mestinya ketika kita merancang PJJ dari awal kita sudah merencanakan dan menuangkan dalam dokumen gitu. Nah, lalu berikutnya sumber belajar dan bahan ajar tuh semuanya dibuat secara elektronik. Nah, lalu berikutnya interaksinya tentu saja nanti akan dilakukan berbasis teknologi, tapi juga memungkinkan adanya aktivitas tatap muka secara terbatas. Misalkan nanti ada praktikum atau ada tutorial yang harus dilakukan secara lokal di tempat mahasiswanya. Itu dimungkinkan untuk terjadi. Nah, lalu tadi sempat saya ceritakan praktikumnya nanti dilakukan secara tatap muka terstruktur. Nah, ini nanti bisa menggunakan pusat belajar jarak jauh tadi. Jadi kalau memang Bapak dan Ibu ke depannya ingin menyelenggarakan PJJ dan banyak aktivitas pembelajarannya dilakukan secara tatap muka, ada praktikum, nah ini perlu diperhatikan, nanti harus menyediakan suatu tempat atau sumber daya di mana mahasiswa nanti bisa melakukan aktivitas belajar meskipun tidak harus ke UI. Nah, lalu kemudian terkait evaluasi hasil belajar minimal setidaknya 2 kali di dalam 1 semester. Jadi ujian minimal ada ujian UTS atau UAS itu dilakukan dalam pengawasan langsung. Nah, ini juga mungkin yang berbeda dengan kondisi kita sekarang. Jadi karena kita tidak bertemu muka, tidak boleh datang ke suatu tempat untuk ujian, jadi ya kita menyelenggarakan ujian secara online full gitu. Nanti di sesi webinar berikutnya akan ada beberapa materi, ada tips-tips yang akan diberikan oleh rekan-rekan kami dari DPA SDP terkait ujian.
Nah, lalu berikutnya terkait SDM, ada istilah dosen dan juga ada tutor. Nah, di sini pertama tadi ada dosen dan tutor. Pendidiknya kalau di PJJ biasanya dikenal sebagai dosen dan tutor. Nah, pendidiknya itu bisa bermacam-macam, dia nanti tugasnya untuk merancang pengalaman belajar, mengembangkan bahan ajar juga, menulis soal, membimbing, menguji, dan ada juga istilah tutor. Nah, tutor ini biasanya dia dikontrak untuk memfasilitasi proses pembelajaran, misalkan ketika sesi diskusi, ketika sesi praktikum, itu bisa dilakukan oleh tutor. Tutor ini bisa ada misalkan di UI maupun di lokasi pusat belajar jarak jauhnya. Lalu juga butuh tenaga kependidikan, khususnya kalau nanti ada PBJJ, nanti ada pengelola PBJJ tersebut. Bisa nanti ada administrator ujian, laboran, teknisi, sesuai kebutuhan di proses belajarnya. Nah, terkait sarana dan prasarana, pertama kita harus menyediakan sistem pengelolaan dan pembelajaran daring atau Learning Management System atau LMS. Kalau UI sekarang kita menyediakan EMAS UI untuk mengelola proses pembelajaran online. Lalu yang berikutnya tersedia sumber daya untuk interaksi pembelajaran. Interaksi pembelajaran itu bisa diskusi, bisa video conference. Gitu. UI sudah menyediakan, ada EMAS UI, dan yang sekarang sedang kita coba adalah Microsoft Teams. Sudah ada juga di paket langganannya Microsoft itu ada Skype for Business. Lalu kita juga punya Google Meet yang bisa kita akses untuk menggunakan video conference. Nah, sumber belajarnya nanti juga berbasis teknologi. Di DPASDP sendiri kita punya studio, kami punya beberapa studio di mana Bapak dan Ibu bisa pakai studio tersebut untuk merekam proses pembelajaran. Nanti akan dibantu oleh tim produksi kami. Jadi Bapak dan Ibu tinggal datang, cerita tentang kontennya, nanti tim kami akan membantu sampai menjadikan itu bahan ajar yang siap ditonton oleh mahasiswanya. Nah, kami juga punya beberapa kanal Open Videos atau Office. Kami juga punya Open Courseware atau OCW UI. Lalu juga di dalam paket langganan Microsoft itu ada Microsoft Stream. Itu adalah sebuah tempat, bayangkan sebuah tempat untuk menyimpan video-video kita. Contohnya adalah nanti materi webinar ini secara otomatis nanti akan tersimpan di Microsoft Stream. Jadi nanti bisa diakses ulang, bisa di-share ke kelas Bapak dan Ibu gitu ya. Lalu selain membuat sendiri, Bapak dan Ibu sebenarnya juga bisa memanfaatkan materi-materi terbuka atau open content yang ditemukan di internet. Gitu. Jadi itu tidak ada salahnya untuk memanfaatkan materi yang sudah dibuat oleh orang di luar sana. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah sumber daya, misalkan untuk ujian, untuk praktikum, untuk layanan bantuan-bantuan gitu. Jadi sebagai contoh, misalkan di fasilitas emas kita sekarang sudah ada fitur untuk kuis, untuk ujian atau computer based testing. Gitu. Lalu bisa juga nanti kalau Bapak dan Ibu punya PBJJ, berarti harus menyiapkan di sana ada perangkat-perangkat untuk mahasiswanya bisa ujian secara online. Lalu kami juga menyediakan ada help desk e-learning. Kami juga berlangganan beberapa software seperti MATLAB, SPSS, itu bisa diakses oleh Civitas Akademika. Itu contoh beberapa sarana-prasarana yang akan menunjang proses PJJ. Nah, ketika nanti sarana-prasarana ini perlu disediakan, kalau ternyata UI belum ada, Bapak dan Ibu sebenarnya juga bisa bekerja sama. Misalkan ada prodi yang bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi untuk praktikum nanti bisa kerjasama dengan rumah sakit. Jadi mahasiswanya nanti praktikum di rumah sakit tersebut, misalkan seperti itu. Nah, kalau di UI sampai sejauh ini penyelenggaraan PJJ kita masih ada beberapa kanal. Kami punya beberapa kanal untuk penyelenggaraan PJJ. Yang pertama adalah open content. Bapak dan Ibu bisa googling Office UI. Itu adalah kumpulan materi-materi terbuka yang bisa diakses siapapun pengguna internet. Isinya adalah kuliah-kuliah umum, ada materi-materi pembelajaran dari pakar-pakar di UI.
Lalu yang berikutnya adalah Open Course atau Open Courseware OCW-UI. Itu adalah materi kuliah selama 1 semester dipublish secara online untuk bisa dipelajari oleh pengguna internet. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu punya materi kuliah 1 semester dipublish secara online, lalu bisa diakses oleh mahasiswa di perguruan tinggi lain, atau misalkan ada misalnya ibu rumah tangga di rumah, dia bisa belajar dari UI menggunakan materi-materi Bapak dan Ibu untuk bisa menambah skill-nya sendiri. Nah, kedua open content dan open course ini, Bapak dan Ibu di sini ada yang pengelola di fakultas, ini berhubungan dengan KPI fakultas, jadi open content dan juga open course. Nah, yang berikutnya penyelenggaraannya dalam bentuk baik itu blended atau full distance course. Ini biasanya diselenggarakannya menggunakan Mas UI. Jadi yang tadi saya ceritakan mata kuliah PJJ itu nanti akan diselenggarakan di Mas UI, sifatnya credit earning, baik itu nanti untuk mahasiswa UI maupun mahasiswa di luar UI. Nah, nanti ke depannya semua konten-konten atau semua bentuk penyelenggaraan PJJ ini yang akan kita sebut sebagai MOOCs-nya UI. Jadi kurang lebih nanti PJJ-nya akan mengarah ke supaya bisa diakses oleh lebih banyak orang. Nah, kalau terkait open content, Bapak dan Ibu nanti bisa search office.ui.ac.id. Kami juga ada Instagram, Office UI. Untuk Bapak dan Ibu bisa follow. Lalu kalau terkait open course, ini bisa diakses di ocw.ui.ac.id. Kemarin terakhir ada dari Fakultas Kedokteran cerita ada materi-materi kuliah tentang pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu bisa masuk situ, bisa belajar dari situ, bisa juga menggunakannya untuk mengajar juga untuk masyarakat umum. Kalau blended dan full distance nanti diselenggarakannya di Mas UI. Oke, saya rasa itu saja materi paparan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih banyak, bisa tanya jawab tentang PJJ ini. Saya kembalikan ke Mbak Aulia. Baik, terima kasih banyak Mas Pamoko. Kita lihat di bagian chat sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar hari ini. Mungkin kita bisa jawab dari yang paling atas ya, Pak. Dari Ibu dari Ibu Melania Saraswati. Bagaimana mengganti pembelajaran praktikum atau keterampilan klinis dengan pembelajaran secara virtual? Kelihatannya pandemi ini bisa berlangsung lama. Silakan Pak Muko. Oh, langsung dijawab. Oke, terima kasih Bu Melania panggilannya ya. Sejauh ini kalau ini terkait pandemi, memang salah satu kuncinya sekarang adalah ini juga mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca di luar sana, memang yang sangat penting adalah lowering our expectation gitu. Jadi kalau tadi saya cerita kuliah jarak jauh ini sebenarnya bisa dikombinasikan dengan aktivitas tatap muka. Artinya misalnya praktikum itu sebenarnya bisa dilakukan secara tatap muka. Nah, cuma kendalanya adalah kalau sekarang ini pandemi ini kita nggak bisa ketemu langsung, kita tidak harus menjaga jarak dengan orang lain gitu. Jadi kalau memang tidak bisa ada teknologinya, artinya praktikumnya tidak bisa diselenggarakan secara virtual, misalkan lewat virtual reality, ya mau tidak mau kita yang harus beradaptasi gitu. Jadi lowering our expectation terkait juga capaian pembelajarannya gitu. Jadi kalau memang dimungkinkan untuk ada praktikum langsung dengan mengindahkan kaidah-kaidah tadi physical distancing gitu. Kalau memang itu dilakukan, saya rasa itu adalah solusi yang paling baik gitu. Jadi tetap ada gabungan antara aktivitas online-nya tapi juga tetap ada aktivitas
praktikumnya gitu. Itu mungkin ya. Jadi apa ya? Ya pertama memang kuncinya lowering our expectation gitu terkait capaian pembelajaran. Gitu. Terima kasih Pak Moko jawabannya. Mungkin apabila dari Bu Nia nanti ada feedback atau ada pertanyaan kembali, silahkan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Sekarang kita menuju pertanyaan kedua ya Pak. Pertanyaan kedua adalah dari Ibu Rizka Andika. Perkenalkan, saya Rizka dari FT Fakultas Teknik. Saya memiliki 2 pertanyaan Pak. Kita ke pertanyaan pertama dulu. Apakah ada penelitian atau studi tentang PJJ mengenai keefektifan sinkron dan asinkron dari aspek penerimaan atau pemahaman mahasiswa? Jika belum ada, menurut Bapak, manakah yang lebih efektif? Itu dulu, Pak. Oke, penelitian sudah banyak sebenarnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu browsing-browsing di jurnal itu sudah banyak yang meneliti. Pada intinya dua-duanya bisa mempunyai efektivitas sendiri-sendiri ya. Jadi saya juga kebetulan tesis penelitian saya tentang diskusi asinkronus gitu. Masing-masing antara sinkronus dan asinkronus itu punya plus minus gitu. Seperti yang kita ketahui kalau sinkronus seperti ini kita bisa langsung melihat atau mendapatkan feedback dari mahasiswanya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tidak jelas bisa langsung tanya gitu ya. Jadi ada faktor immediacy atau kesegeraan yang kita rasakan ketika kita sinkronus. Nah, mungkin faktor immediacy itu yang hilang ketika asinkronus. Gitu. Dan juga ada misalkan ada gestur yang hilang ketika asinkronus. Asinkronus itu yang saya maksud misalkan dalam forum diskusi gitu. Jadi ada hal-hal yang hilang misalkan kita tidak tahu apakah dia mengerti atau tidak, apa dia apa namanya sedih atau marah itu tidak bisa kelihatan kalau asinkronus yang berbasis tulisan gitu. Nah, semuanya harus disampaikan secara tertulis. Misalkan dia menulis, saya tidak mengerti tentang topik ini. Gitu. Nah, itu harus disampaikan. Kalau kita tatap muka atau yang live seperti ini, relatif bisa lebih cepat ya. Tapi kalau asinkronus, tidak secepat itu. Tapi kalau asinkronus, kalau dari apa yang saya baca jurnal-jurnal itu, karena sifatnya yang tidak segera, baik itu dosen maupun mahasiswa bisa punya waktu lebih banyak untuk berpikir lebih kritis, mendalami tentang suatu topik. Jadi misalkan nih ya, ketika Ibu Rizka ya, mudah-mudahan saya tidak salah, Ibu Rizka misalnya bertanya, dan kemudian saya menjawab, biasanya nih saya setelah sesi ini selesai, saya akan mikir lagi, oh tadi sepertinya jawaban saya bisa lebih tajam nih. Nah itu faktor itu yang menjadi advantage kalau kita menyelenggarakan asinkronus. Artinya kita punya waktu lebih lama, kita bisa berpikir lebih dalam, bisa lebih kritis terhadap misalkan pertanyaan gitu ya. Gitu. Nah, kalau dilihat mana yang lebih efektif, efektivitas ini bisa berbagai macam ini ya, aspek yang perlu kita pertimbangkan. Termasuk tadi saya sempat ceritakan terkait kondisi baik itu dosen maupun mahasiswa, khususnya mahasiswa ya. Jadi kalau sinkronus lewat video conference misalnya Microsoft Teams ini kemungkinan akan lebih memakan kuota lebih banyak. Gitu. Jadi kalau kita menyelenggarakan terus-terusan, mungkin di suatu waktu tidak akan efektif karena mahasiswa sudah tidak bisa ikut lagi. Gitu. Mungkin dia akan lebih bisa efektif untuk melihat misalkan itu karena cepat dan segera responnya, jadi dia bisa lebih melihat apakah mahasiswa kesulitan atau tidak itu dalam waktu yang lebih cepat gitu. Meskipun asinkronus juga bisa. Asinkronus juga kita bisa bertanya ke mahasiswa, dorong mereka untuk menceritakan atau menuliskan ketika mereka kesulitan gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Masing-masing punya efektivitas masing-masing dan memang yang kalau saya pribadi sih akan mendorong untuk
dua-duanya dipakai, dan kalau kondisi mahasiswanya ini ya, ini saya membandingkan dengan beberapa teman saya dosen di perguruan tinggi lain yang swasta yang ini ya mahasiswanya mungkin menengah ke atas itu mereka nggak masalah tiap hari pakai Zoom, tiap hari pakai video conference itu. Tapi ada kalau mahasiswa UI kan tidak seperti itu ya. Jadi memang kalau kita bisa mengkombinasikan beberapa sesi sinkron tapi sisanya asinkronus, nah itu mungkin akan lebih efektif kalau dari pandangan saya. Baik, terima kasih Pak Moko. Mungkin tadi jawabannya sebenarnya sinkronus dan asinkronus memiliki kelebihan masing-masing dan akan lebih baik apabila dosen atau pengajar dapat mengkombinasikan keduanya. Kemudian itu sudah juga mencakup pertanyaan kedua ya Pak, apakah kelebihan dan kekurangan kuliah secara sinkronus asinkronus? Untuk Ibu atau Bapak Rizka, apabila ada feedback atau pertanyaan kembali, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Dari Ibu Dwika Wulandari. Selamat Pak Moko dan Mbak Aulia, saya Dwika dari Fakultas Teknik. Ingin bertanya, apakah selain metode pengajaran, ada webinar terkait cara belajar, misalnya bagaimana strategi belajar di rumah untuk mahasiswa, biar bisa diselipkan dan di-share juga ke mahasiswa. Misal, tentang teknik Pomodoro dan teknik belajar lainnya. Terima kasih. Oke, ini mungkin bukan pertanyaan seperti ya. Nanti akan kami tampung usulannya. Jadi sekarang ini kami juga dalam proses untuk menampung usulan-usulan dari Bapak dan Ibu. Kemarin di form pendaftaran kami juga menanyakan saran-saran. Jadi kami akan kumpulkan dulu, lalu kami akan coba kaji, lalu jika memang memungkinkan dan ternyata banyak yang membutuhkan, bisa jadi nanti kami akan coba carikan narasumber dan juga nanti akan diadakan sesi webinar selanjutnya. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, Bu Dwika. Terima kasih atas sarannya Bu Dwika. Mungkin kita tunggu di webinar series bulan Mei atau bulan ke depan. Semoga saran dari Bu Dwika bisa terlaksana. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Arya Kekalih. Pak Moko, saya lihat di ui.id/belajar emas ada fitur insert video yang tidak bisa di-download dan bukan dari YouTube. Apakah itu menggunakan SCORM atau Microsoft Stream? Mohon penjelasannya. Soalnya banyak video dari narasumber yang mereka masih prefer tidak boleh di-download. Nah, bagaimana cara memasukkan video di emas yang tidak bisa di-download? Silakan Pak Moko. Nanti Mbak Aulia bisa menambahkan ya. Karena Mbak Aulia ini salah satu yang mengembangkan paket belajar di belajar emas itu. Jadi kalau yang saya tahu menggunakan fitur lesson. Jadi di Emas UI itu ada fitur lesson di mana Bapak dan Ibu bisa membuat satu rangkaian pembelajaran. Jadi misalkan ada nonton video, lalu ada mengerjakan kuis, itu bisa dibuat dalam satu paket yang berurutan. Lalu kemudian kalau terkait materi menggunakan SCORM, sampai saat ini memang kami belum bisa memberikan dukungan ke arah sana. Gitu. Jadi kita belum bisa untuk menyediakan dukungan untuk pengembangan materi secara SCORM tersebut. Lalu kalau yang terkait Microsoft Stream, itu bisa di-upload dan di-embed seperti model YouTube. Jadi misalkan punya materi seperti ini nih, webinar ini, nanti akan secara otomatis tersimpan di stream, lalu bisa di-embed ke emas gitu. Nah, kemudian kalau yang terkait video-video yang tidak bisa di-download ini, kembali lagi sebenarnya ke format SCORM itu. Jadi yang saya tahu memang materi-materi video bentuknya itu kalau tidak ingin di-download, itu dia harus dibuat dalam bentuk SCORM gitu. Jadi kalau memang ingin tidak di-download, berarti dibuat dalam bentuk SCORM, biasanya bentuknya, outputnya adalah video flash. Nah, kalau dari tim kami memang sampai saat ini kita belum punya layanan tersebut. Gitu. Nah, kalau memang Bapak dan Ibu tertarik, ini sedikit bocoran dari kami, nanti mudah-mudahan kalau semuanya berjalan dengan lancar, pandemi ini tidak berkepanjangan, nanti tahun ini kita akan mulai
ada hibah untuk pengembangan kuliah-kuliah online. Jadi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan dana bantuannya untuk bisa mengembangkan mata kuliah atau konten-konten yang berbasis SCORM ini. Jadi kalau yang saya tahu di luar sana sudah banyak vendor-vendor penyedia pembuat konten yang memang specialized di bidang tersebut. Gitu. Baik, ya betul Pak. Jadi kalau tadi saya simpulkan dari penjelasan Pak Moko saat ini yang ada di link tutorial emas itu ada dua Pak. Ada dengan menggunakan lesson dari YouTube yang di-embed ke lesson dan menggunakan Microsoft Stream. Namun keduanya masih bisa di-download apabila membuka di Stream ataupun membuka di YouTube. Mungkin dari Pak Arya, kalau ada pertanyaan lanjutan, silakan ketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih Pak Arya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Mustoto. Oh maaf, ada lagi di atasnya Pak atau Ibu Vikes. Mas Moko, online yang tidak berbayar dan aman untuk mahasiswa pakai apa? Mungkin ini yang dimaksudkan online adalah sinkronus mungkin ya Mas? Ya. Ya. Online yang tidak berbayar dan aman untuk mahasiswa. Oke. Kalau ini konteksnya adalah mahasiswa UI dan dosen UI, Microsoft Stream, Google Meet itu kita sudah gratis semua. Jadi Microsoft Teams yang sekarang kita sedang pakai ini, kalau Bapak dan Ibu pakai itu sebenarnya gratis. Yang bayar adalah UI itu. Nah, lalu kemudian kalau mau mempergunakan yang lain, opsinya adalah Google Meet. Jadi kalau Bapak dan Ibu masuk ke meet.google.com, itu bisa login pakai akun SSO, lalu bisa ada fitur untuk video conference, itu bisa mengundang mahasiswanya yang pakai akun UI juga. Gitu. Nah, meskipun kalaupun nanti misalnya mahasiswa join pakai akun pribadi, misalnya pakai akun Gmail, itu bisa juga, tetap bisa. Gitu. Jadi dua itu yang bisa dipakai. Oh iya, ada satu lagi yaitu Skype. Jadi Skype Teams ini adalah paket yang bisa kita pakai dari langganannya UI ke Microsoft. Jadi sebenarnya ada tiga, ada Microsoft Teams seperti yang sekarang kita coba, lalu ada Skype for Business, lalu yang berikutnya ada Google Meet. Kalau mau detailnya di website pjj.ui.ac.id sudah ada beberapa panduan terkait model video conference dengan beberapa tools tersebut. Baik, terima kasih Mas Moko. Untuk Bapak atau Ibu Vikes, apabila ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ketikkan di kolom komentar. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Mustoto. Apakah bahan baik dari Office atau OCW ke depannya dapat dipakai untuk menunjang 3 semester perkuliahan yang akan dilakukan dalam kampus Merdeka atau mengambil perkuliahan di luar prodinya? Wah, pertanyaan menarik ini, Pak. Oke. Jadi nanti konsepnya adalah setiap prodi akan punya beberapa mata kuliah yang di-online-kan gitu ya. Dan itu nanti bisa diambil oleh mahasiswa dari prodi lain. Sebenarnya praktik ini kan sudah kita kenal juga dari zaman saya kuliah, dulu juga sudah ada kuliah lintas fakultas gitu. Cuma dulu tidak online gitu. Nah, sekarang online. Artinya nanti bahan dari Office itu sebenarnya kalau dosennya konteksnya Office kan dia materi terbuka. Jadi materi misalkan bentuknya video, ada kuliah umum, lalu kemudian dipublish di kanal kami, bisa diakses oleh siapapun. Nah, kalau itu mau dijadikan bahan belajar untuk mata kuliahnya, sebenarnya tidak ada boleh-boleh saja itu. Jadi itu yang pertama. Jadi materi yang ada di Office itu bisa juga dijadikan sebagai materi kuliah. Jadi misalkan Bapak dan Ibu di fakultasnya ada kuliah umum, lalu direkam, lalu kemudian dipublish di Office. Nah, rekaman tersebut bisa dipakai juga untuk bahan kuliah. Gitu. Nah, lalu kemudian kalau OCW kurang lebih konsepnya sama juga. Jadi materi-materi tersebut bisa dipakai untuk
perkuliahan yang reguler. Tapi bedanya kalau di OCW, karena dia sifatnya hanya materi kuliah saja tanpa ada interaksi pembelajaran, artinya kalau nanti mahasiswa sudah belajar full dari OCW, belum berarti dia dapat kreditnya. Gitu. Jadi kalau dia mau dapat kredit kan berarti dia harus ikut mata kuliah yang resmi, yang terdaftar di UI, dia ikut proses pembelajaran, dia ikut proses evaluasinya juga gitu. Tapi secara konten pembelajarannya bisa dipakai sebagai salah satu materi untuk menunjang mata kuliah yang lintas prodi tadi gitu. Itu mungkin jawaban saya. Mbak Uli? Iya, terima kasih atas penjelasannya Pak Moko. Pak Musoto sudah menjawab, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Rina Agustina. Bagaimana membuat video yang dilakukan dosen sendiri di rumah menggunakan Google? Mungkin silakan Pak Moko. Oke. Membuat video sendiri di rumah menggunakan Google. Kalau menggunakan Google saya belum pernah mencoba, tapi nanti mungkin itu jadi salah satu materi webinar kita ya Mbak Uli ya. Jadi kami biasa memberikan pelatihan jadi membuat video menggunakan PowerPoint. Jadi sebagai contoh nih ya, saya demokan di screen saya. Ini saya sedang membuka PPT. Lalu saya bisa ada tab namanya recording. Ini saya bisa merekam proses pembelajaran. Jadi nanti saya bisa menambahkan suara saya. Nah, ini saya sedang. Belum terlihat sepertinya, Pak. Oh gitu, sebentar ya. Iya. Bisa terlihat PPT-nya, Mbak Uli? Sudah. Sudah. Bisa, Pak. Nah, Ya. ini adalah tampilan PPT saya. Ini saya sambil merekam nih. Lalu kemudian saya bisa stop. Lalu kemudian rekaman tersebut akan bisa saya simpan jadi bentuknya video. Nah, ini sudah ada videonya nanti, dan itu nanti bisa disimpan sebagai video yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mempergunakan PowerPoint yang sudah ada, nanti bisa ada wajahnya Bapak dan Ibu dan ada suaranya itu. Dan enaknya lagi bisa ada fitur untuk coret-coret ya. Kalau Bapak dan Ibu mau menggambar atau meng-highlight suatu tulisan atau menuliskan rumus, itu bisa dilakukan menggunakan pen tool namanya, pensil gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, cuma ini kendalanya adalah fitur ini belum tersedia di produk-produknya Apple. Ya, mungkin karena saingannya gitu, jadi tidak ada padanannya. Sampai sejauh ini kami belum menemukan padanan yang gratis gitu. Jadi kalau mau ini biasanya berbayar. Itu mungkin jawaban saya. Jadi bisa pakai PowerPoint, nanti di save sebagai video, dan bisa memadukan antara slide PowerPoint dan juga wajah dan suaranya Bapak dan Ibu. Itu mungkin jawaban saya untuk Bu Rina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moko. Untuk Ibu Rina, insya Allah salah satu materi di webinar selanjutnya adalah cara menggunakan Microsoft Recording, PPT Recording untuk membuat video sendiri di rumah. Silahkan ditunggu ya Ibu, dan jangan lupa ikut webinar bagian recording tersebut. Kemudian lanjut ke pertanyaan dari Pak Trikrianto. Tadi mungkin sudah dijawab juga oleh Pak Moko, bagaimana caranya menggunakan Google Meet. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya untuk mendemonstrasikan. Jadi ini saya mau share screen saya lagi. Ini adalah tampilan Google Chrome saya. Ini
Ini adalah tampilan Google Meet, jadi meet.google.com. Ini kebetulan di Chrome saya juga ada Netflix ya, karena work from home, jadi salah satu tabnya isinya adalah hiburan buat saya. Nah, ini Google Meet ini nanti bisa diakses menggunakan akun UI. Nah, ini adalah akun UI saya. Jadi Bapak dan Ibu bisa masuk ke meet.google.com, login menggunakan akun SSO UI, lalu kemudian bisa start meeting. Jadi ini saya coba membuat meeting room-nya. Udah, nanti kalau bisa muncul halaman seperti ini, nanti bisa klik join, lalu kemudian bisa melakukan video conferencing menggunakan Google Meet ini. Itu Mbak Aulia tambahan dari saya.